Halo, selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Kak. Halo, selamat siang Dea. Siang, Kak. Oke, ada kesulitan tidak dalam mengerjakan tugasnya? Saya Halo? masih agak bingung di business understanding-nya aja, Pak. Tapi udah mau selesai sih. Oke, business understanding itu berarti pengenalan masalahnya bukan? Iya, Pak. Nah, sekarang coba Dea hubungkan dengan variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, Dea kan mau mencari apa tadi? Semakin besar apa, maka semakin apa? Coba. Tadi kalau saya semakin banyak yang bergelar com and management, komunikasi and manajemen, semakin uh, banyak ininya, gajinya. Oke, berarti business understanding-nya dia dapat membuat seperti ini, mengetahui tingkat kesejahteraan atau gaji dari suatu pekerjaan seseorang seperti itu. Paham ya? Oke, paham. Makasih, Pak. Ya, yang kedua juga bisa seperti ini Dea. Jadi Dea membuat mengetahui tingkat variasi gaji dari tingkat pekerjaan tertentu yang kedua dan juga mengetahui variasi pekerjaan dari misalnya di daerah mana seperti itu. Jadi bisa apa aja pekerjaannya, berapa variasi gajinya dan mengetahui hubungan antara gaji dengan tingkat pekerjaan seperti itu. Oke, baik. Makasih, Pak. Good. Oke, Feren ada kesulitan tidak? Ah, itu Pak, saya masih bingung. Itu revisinya itu analitik approach-nya itu kayak tugas yang kedua atau yang pertama, Pak? Tugas yang kedua, berarti analytic approach kan lebih ke Python-nya. Lebih ke Python, tapi Python yang kedua ya, bukan Python yang pertama. Kalau Python yang pertama, Feren membuat ini data sendiri. Tapi kalau misalnya analytic approach yang kedua adalah penyebaran deskripsinya. Jadi contohnya nilai maksimum, nilai minimum, nilai apalagi median, modus seperti itu. Itu yang pertamanya. Yang kedua coba lihat distribusi normalnya seperti itu. Berarti hampir mirip sama yang tugas kedua. Ya, tugas yang kedua. Good. Oke. Mean modusnya perlu ditulis nggak, Pak? Kenapa? Mean modusnya. Perlu aja. Nanti kamu tulis meannya dari data tersebut berapa, mediannya berapa seperti itu. Tujuannya apa? Kita melihat penyebaran data statistiknya saja seperti itu. Oke deh. Terima kasih, Pak. Good. Kita tunggu 4 menit lagi ya. Tunggu Jonathan atau mungkin dua rekan kita masih bisa masuk seperti itu. Berarti ini yang terakhir ya. Oke, Pak. Ya, nanti kalau misalnya saya kasih kesempatan lagi mungkin lebih kenapa saya buat ini cuma pengenalan ya. Berarti karena memang Python itu sistem pengajaran Python itu ada trial dan error seperti itu. Nah, jadi kalau kamu belajar pemrograman nggak bisa langsung bisa seperti itu, kasih kodenya nggak bisa, tapi harus ada pemahamannya dulu seperti itu. Nah, dari pengalaman saya sih saya sering gagal gitu kan, gagal coba tapi pas bisa ini saya mau coba cari pakai library untuk machine learning. Misalnya saya mau buat data science apa gitu kan, mungkin saya bisa sampai ngerenung gitu kan, ngerenung 2 atau 3 hari baru ketemu jawabannya. Nah, tapi nanti balik lagi ke konsep. Intinya konsep dulu, belajar gagal bisa, belajar gagal bisa seperti itu. Itu sih kalau belajar Jupyter Notebook. Tapi seru. Oke, Pak. Ya, nah. Kenapa? Mau nanya, Pak. Boleh apa? Kan kalau kata Bapak nanti kalau misalnya udah selesai bakal dikasih sertifikat kan, Pak? Ya, terus? Iya, itu sertifikatnya bakal cair seminggu setelah tugas yang hari ini lagi diselesaikan atau bagaimana? Soalnya saya ada keperluan buat kampus. Ya, nanti saya koordinasi sama pihak sekolahmu ya. Jadi, saya laporan hari ini, kalau tugas besarnya kalian sudah menyelesaikan, langsung dapat seperti itu. Nanti
Ada tanda tangan saya mungkin sama tanda tangan dari pihak sekolahmu. Seperti itu ya, Nak. Oh ya deh. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, selamat siang, Jo. Baiklah. Keluar lagi, Jo. Halo, Jo. Selamat siang, Jo. Halo Pak, selamat siang. Oke, ada kesulitan tidak dalam mengerjakan tugasnya? Ya, izin kop sedang di luar. Oke ya, kita mulai hari ini ya. Selamat siang anak-anakku sekalian. Kita mulai pertemuan terakhir kita tentang data science seperti itu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep riset, praktek riset, machine learning dan IBM Watson seperti itu. Machine learning dan IBM Watson adalah materi tambahan. Ya, materi tambahan tidak saya jelaskan secara detail seperti ini karena keterbatasan waktu juga. Namun kalau kalian nanti kalau nanti dari sekolahmu saling join, saling koordinasi untuk buka kursus yang lain dengan waktu yang lebih lama, nanti kan saya buka seperti itu ya. Oke. Oke, sampai sini terlihat semua tidak? Slide saya, judulnya apa? Praktik riset data science, machine learning, dan IBM Watson, Pak. Oke ya, praktek riset data science, machine learning, dan IBM Watson. Kita review sedikit deh kemarin. Apa variabel bebas? Sebelum masuk ya. Apa variabel terikat? Ayo. Speak up. What is the free variable or what is the fixed variable? Saya mau coba, Pak. Ya, boleh. Variabel bebas apa? Variabel terikat itu variabel yang dikontrol oleh variabel bebas. Kalau variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi variabel terikat, Pak. Oke, variabel yang mempengaruhi variabel yang terikat ya. Oke, variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, tadi variabel terikat apa, Nak? Variabel terikat itu variabel yang dikontrol atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Ya, dikontrol oleh variabel bebas. Coba saya mau tanya sama Dea. Dea bisa ngasih contoh nggak variabel bebas dan variabel terikat itu apa dari definisi ini? Kalau variabel terikat itu kayak jumlahnya gitu, Pak. Kayak jumlahnya, terus? Kalau variabel bebas berarti kayak apa namanya? Jenis-jenis gitu. Oke, jumlahnya, jenis-jenis. Coba Dea bisa buat contoh nggak dari datanya Dea, yang dari tugasnya Dea, mana variabel bebas, mana variabel yang terikat? Coba. Kalau di saya variabel bebas itu gelarnya. Jadi dia gelarnya kan ada 3, ada yang communication management, ada yang science, Lanjut. science, terus dan ada yang others gitu. Nah jumlahnya itu saya ngambil dari salary-nya gitu. Oke, berarti kalau variabel bebasnya menurut dia ya, gelar, dikar gelar. Berarti tadi ada pekerjaannya apa aja, Nak? Coba. Pekerjaannya coba, tolong ulangi dia. Ada science,
Ada komunikasi juga ya? Iya, Pak. Ya, ada komunikasi dan ada Ya, others kayak lainnya gitu. Others. pekerjaan yang lain ya, nanti bisa di. Ya. Nah, kalau menurut Dea berarti tepat nggak variabel bebas itu dari definisi ini? Kan kalau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Tepat nggak? Tepat, Pak. Tepat ya, berarti uh, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi terikat. Berarti kalau variabel terikat, variabel yang dikontrol oleh variabel bebas ya. Berarti variabel bebasnya dia gelar ya. Variabel terikat jumlah ya. Iya. Nah, berarti semakin besar semakin apa nih berarti? Kalau di data saya sih kan paling banyak jumlahnya itu yang komunikasi. Jadi kalau misalnya semakin banyak yang bergelar komunikasi, maka gajinya akan semakin lebih banyak. Nah, berarti kalau totalnya. Totalnya ya, berarti apa? Berarti jumlahnya itu adalah variabel bebas ya. Berarti pekerjaan-pekerjaan tertentu itu adalah variabel terikat ya. Berarti apa? Semakin besar, semakin banyak pekerjaan yang bersifat komunikasi. Berarti apa? Jumlah salary-nya semakin besar seperti itu. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham ya, Jonathan paham ya? Karena ini paling ya, variabel bebas dan variabel terikat paling dasar seperti itu dalam data. Ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi kalian sudah paham semua tentang variabel bebas dan variabel terikat seperti itu. Oke, kita belajar tentang konsep dasar dulu ya. Nanti ada prakteknya. Oke, baik ya. Bentar ya. Sampai sini terlihat tidak tulisannya? Terlihat ya? Oke, koneksinya agak ini. Oke, berarti kita belajar 5 subtopik ya. Yang pertama teori dan teknik melakukan riset. Yang kedua menyusun desain penelitian. Yang ketiga membuat kuesioner data science. Yang keempat challenge ya, challenge praktik data science. Yang kelima adalah pengenalan mesin learning dan tools IBM Watson seperti itu. Nah, sekarang kita belajar dulu teorinya. Oke, sampai sini terlihat tidak? Oke, coba saya minta tolong Pak Jonathan baca. Riset itu apa sih, Nak? What is the meaning of research? Jo? Jo? Oke, saya bacakan ya. Coba tolong bacakan. Riset itu apa, Nak? Riset adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis untuk menambahkan pemahaman kita terhadap suatu fenomena tertentu yang menarik perhatian kita. Oke, berarti ada beberapa sifat di sini ya. Berarti apa? Ada data secara sistematis, menerjemahkan informasi, serta apa? Menarik perhatian kita. Nah, menurut kalian di sini ada gambar saya buat dari tentang orang melakukan research. Ada apa aja informasi dari gambar tersebut? Nah, menurut kalian? Dari gambar tersebut ada informasi apa aja?
Apa sih yang dilakukan oleh seorang peneliti dari gambar tersebut? Oke, boleh Feren, silakan. Apa? Yang ada di gambar itu kayak kalau seorang peneliti itu dia bakal melakukan percobaan gitu kan, terus dia bakal mengolah datanya, terus nanti dia bakal mengkalkulasikan gitu secara ilmiah, Pak. Oke ya, secara ilmiah berarti ada kalkulasi, apalagi tadi percobaan, ya, ada percobaan, sama ada apa lagi tadi? Ada pengolahan datanya. Pengolahan datanya ya. Oke, kalau kalkulasi terlihat tadi ada matematisnya ya. Percobaan mungkin Feren melihat ada tabung reaksinya. Kalau percobaan pengolahan data mungkin dilihat dari sedang apa? Sedang menulis seperti itu. Menurut Dea, di situ ada apa, Nak? Apa sih yang dilakukan seorang peneliti di situ? Dia juga catat gitu, Pak. Mencatat, good. Mencatat, apalagi, Nak? Ada apa lagi tuh? Tadi mencatat benar ya. Satu lagi deh, biar nanti Mister kasih kesimpulan. Ayo. Ini Mister tulis apa nih di sini nih? Nah, di sini ada panahnya. Menurut dia itu apa? Membuat target. Membuat target. Lebih tepatnya lagi tadi ada kata apa lagi? Ada apa? Harus punya apa? Ada punya goal. Harus punya goals, harus punya tujuan ya. Berarti benar, tepat kata-kata kalian, kata kuncinya ya. Yang pertama, seorang peneliti harus punya tujuan. Tujuan apa yang ingin dipecahkan oleh peneliti tersebut? Ya, peneliti tidak harus bidang ilmiah, ya, tapi bisa juga bersifat sosial seperti itu. Ada peneliti psikologi, ada peneliti sejarah, ada peneliti apalagi komunikasi, bla bla bla. Tapi harus apa? Harus punya kalkulasi. Kalau arti kalkulasi apa? Harus punya perhitungan, ya, sesuai dengan statistika, minimal statistika dasar seperti itu. Nah, seorang peneliti yang baik pun harus apa? Harus melakukan percobaan. Percobaan harus punya hipotesa ya. Misalnya kita punya dugaan awal nih, punya dugaan awal, kita coba berkali-kali. Nah, apakah sesuai dengan hipotesa kita atau tidak? Nah, dan juga seorang peneliti harus mencatat, nggak bisa dihafal di pikiran kita. Dulu pengalaman Mister saat apa? Saat melakukan penelitian saat S1 apa? Mister punya buku yang besar seperti itu. Mister catat hari ini ngapain aja sih? Hari ini goalsnya apa aja sih? Seperti itu. Buat tabelnya, hari ini melakukan apa? Alatnya apa? Hasilnya apa? Seperti itu. Kalau kita nggak pencatat, itu bukan sifat dari peneliti. Sampai sini paham tidak? Nah, seorang peneliti juga harus apa? Bisa mengolah data. Harus ada datanya. Kalian sudah belajar data numerik, data kategorik seperti itu. Ya, berarti ini 5 ciri ya, 5 ciri dari seorang peneliti atau research. Paham ya? Oke, kita sudah mulai paham konsep dasarnya seorang peneliti seperti apa. Nah, sekarang kita apa lagi nih? Nah, berarti apa? Kenapa sih kita melakukan penelitian ya? Berdasarkan literasi yang Mister ambil ada 3.
Ada tiga alasan kita melakukan sebuah penelitian. Yang pertama, menambah pengetahuan. Penelitian berguna untuk memberikan kontribusi pada informasi yang ada mengenai suatu permasalahan. Yang kedua apa? Penelitian meningkatkan praktik. Penelitian memberikan peneliti ide-ide baru sebagai bahan pertimbangan saat menjalankan pekerjaan, dan penelitian juga membantu praktisi dalam melakukan evaluasi mengenai pendekatan-pendekatan yang mereka harapkan akan bekerja dalam setiap individu. Misalnya seperti ini. Kemarin ada obat apa sih untuk COVID-19 yang terbaru yang katanya obat cacing? Coba kalian melihat televisi nggak? Ada obat apa yang harganya terjangkau? Yang katanya sebenarnya itu obat cacing. Itu ya Pak, ivermectin ya? Ivermectin, coba ivermectin. Nah, ada banyak orang menyimpulkan apa? Ivermectin itu obat cacing. Emang benar obat cacing. Tapi setelah dilakukan penelitian di Amerika, ya, ivermectin ini apa? Ampuh ya, ampuh menyembuhkan penderita COVID-19 yang ringan. Sampai sini paham tidak? Berarti harus dilakukan dulu risetnya. Pengalaman risetnya ada di Amerika. Jadi kan orang-orang lain kan, itu kenapa obat cacing itu dipakai buat COVID-19? Nggak nyambung, nggak masuk akal. Tapi data risetnya menjawab apa? Dia ampuh pada COVID-19 yang penderita ringan. Sampai sini paham tidak? Paham ya? Nah, coba lagi. Yang ketiga, coba. Penelitian menginformasikan perdebatan kebijakan. Penelitian memberikan percakapan mengenai isu-isu penting ketika membuat kebijakan, melakukan perdebatan pada suatu topik kebijakan. Misalnya ya, misalnya seperti ini, coba. Lalu. Nah, karena Mister orang sains, Mister menjawab dengan sains. Mohon maaf, jangan sampai tersinggung ya seperti ini. Kenapa pemerintah, ya, mohon maaf sekali lagi, Mister tidak bermaksud apa-apa ya, menutup misalnya rumah ibadah pada saat kondisi ini. Rumah ibadah, ya, apapun, baik yang Muslim, yang Kristen, yang Konghucu, yang Hindu dan Buddha seperti itu. Karena apa? Di Korea Selatan, ada yang pernah baca tidak di Korea Selatan? Ya, di Korea Selatan ada seorang lansia yang masih kekeh tidak melakukan testing terhadap apa? Testing terhadap dia penderita COVID-19 atau tidak. Nah, karena dia apa? Karena dia bersikukuh padahal dia positif. Artinya apa? 80% populasi dari negara Korea Selatan terkena COVID gara-gara dia. Sampai sini paham tidak? Andai dia mau bijak, mau belajar sains sedikit, mungkin banyak orang yang tidak meninggal di daerah Korea Selatan. Makanya pemerintah belajar dari pengalaman riset di Korea Selatan. Sampai sini paham tidak? Ya, berarti apa? Penelitian menginformasikan perdebatan kebijakan seperti itu. Basisnya adalah penelitian dan sains. Paham? Oke, baik ya. Itu alasan melakukan penelitian. Nah, sekarang kita masuk lagi. Coba. Sekarang ada metodologi research. Coba Feran, ada berapa macam di situ, Nak? Itu pada 9 ya Pak. Ada 9, coba sebutkan. Oke, itu dimulainya dari yang mana Pak? Boleh dari mana aja, boleh eksperimental, boleh konten, dan terserah. Silakan. Dari yang eksperimental, single subject, correlational, causal comparative, survey, action, ethnographic, historical, content analysis. Oke, good ya. Itu adalah jenis-jenis metodologi penelitian. Oke, sekarang kita masuk
Definisinya coba tolong dia baca yang A sama B. Silakan, Nak. Penelitian historis. Masalah penelitian yang merupakan rekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif melalui bukti-bukti. Contoh penelitian yang mengungkapkan bahwa benar pada zaman Tyrannosaurus hidup pada zaman Jurassic. Yang B, Yang B, silakan. penelitian kasus. Penelitian yang mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang suatu objek penelitian. Good ya, misalnya coba bisa jelaskan. Kalau historis tidak ada masalah ya. Nah, penelitian historis berarti penelitian yang bersifat sejarah. Benar nggak sih pada zaman Tyrannosaurus itu ada hidup zaman Jurassic juga, ada apa? Ada kayak semacam misalnya kayak dinosaurus seperti itu. Nah, mungkin berdasarkan literasi dan juga apa? Dan juga dari apa? Penemuan arkeologi misalnya ada seperti itu. Nah, itu penelitiannya. Nah, yang B apa? Penelitian kasus, studi kasus. Penelitian yang mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang suatu objek penelitian. Misalnya lagi ya, misalnya studi kasus. Oh, di SMA ini. Di SMA misalnya SMA X, ternyata anak-anaknya banyak menang lomba KSN. Nah, kesimpulannya apa? Kita lihat dulu variabelnya. Kita lihat, oh ternyata di situ ada pembimbing yang disewa. Misalnya pembimbing lomba KSN yang disewa yang sudah profesional. Paham ya sampai sini ya? Udah profesional misalnya di sini. Oke, yang C, penelitian korelasional. Coba tolong baca Jonathan. Yang mana Pak yang dibaca? Yang C, penelitian korelasional. Penelitian korelasional, jenis penelitian yang mempelajari sejauh mana variasi suatu faktor berkaitan dengan variasi satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Contoh penelitian tentang pengaruh televisi terhadap pertumbuhan emosi anak. Nah, berarti apa? Faktornya ada satu ya. Kita misalnya di sini apa hubungan korelasi ya, korelasi televisi dengan emosi anak. Nah, emosi anak misalnya apa? Ada sedih, ada gembira, ya, ada apa lagi? Ada misalnya depresi, misalnya seperti itu. Masih banyak emosi anak. Nah, satu korelasinya adalah televisi saja. Televisi apa, dia nontonnya channel apa berhubungan, nah dilihatkan. Nah, emosinya apabila pada saat anak ini menonton channel misalnya SpongeBob, dia merasa bahagia selalu. Apabila dia menonton channel pada Indosiar, dia ternyata apa? Murung, seperti itu. Ya. Nah, data dan sampelnya ada apa? Misalnya ditanya anak-anak ini umurnya berapa? Misalnya kurang dari 17 tahun seperti itu. Kita batasi 17 tahun. Sampai sini paham tidak? Oke ya. Masuk lagi ke penelitian kausatif komparatif ya. Dan penelitian tindakan. Nah, sekarang kita masuk apa ya? Penelitian kausal komparatif. Oke, penelitian yang digunakan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara meneliti akibat untuk mencari faktor penyebab. Contohnya apa? Penelitian tentang presentasi kanker rahim pada wanita perkotaan dikaitkan dengan pola makanan. Misalnya ya, karena pola makanan wanita yang ada di kota apa? Dia sering makan instan seperti itu. Ya, makanan instan. Oleh sebab itu apa? Karena dia sering mengkonsumsi makanan instan, dia banyak yang menderita kanker rahim seperti itu. Berbeda dengan wanita desa. Kalau wanita desa makanannya tidak instan seperti itu. Ya, penelitian eksperimental, penelitian yang digunakan menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara memberi perlakuan tertentu kepada kelompok percobaan dan membandingkan hasilnya terhadap kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Jadi ada apa? Ada kelompok kontrol dan ada apa lagi? Kelompok yang tertentu seperti itu. Misalnya penelitian tentang pengaruh pemberian makanan tambahan dengan berat badan sapi. Ya, misalnya diberi apa? Berat badan sapi. Misalnya makanannya dicampur dengan
misalnya dicampur dengan keju misalnya aja. Oh ternyata berat badan sapi lebih apa? Lebih subur. Misalnya seperti itu. Berbeda dengan apa? Sapi yang tidak diberikan dengan keju. Tapi berat badannya kurus dan biasa-biasa saja. Ya. Nah, penelitian tindakan atau action research. Penelitian yang menyelidiki karakteristik suatu objek penelitian dengan cara melakukan suatu tindakan tertentu dan melihat reaksinya. Umumnya digunakan untuk penerapan langsung. Contoh penelitian tentang pengaruh obat X terhadap penderita kronis seperti itu. Sudah bisa jelaskan ya. Misalnya tadi yang obat ivermectin. Oh ternyata dia ampuh. Ya, ampuh terhadap apa? Terhadap penderita COVID yang ringan, bukan yang berat seperti itu. Mungkin yang berat apa gitu kan, atau Moderna atau apa, bisa seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak tentang konsep penelitian dulu, teorinya? Nggak ada ya? Oke, Mister lanjut ya. Oke, itu adalah teori dasar tentang penelitian atau research. Nah, kalau data science, ya apalagi kondisinya seperti ini lebih kebanyakan ke survei. Nanti surveinya membuat kuesioner menggunakan Google Form seperti itu. Oke, coba saya minta tolong Feren dibaca nak. Menyusun desain penelitian, silakan. Oke, Pak. Menyusun desain penelitian. Setiap penelitian membutuhkan suatu desain agar terarah secara sistematis. Desain dari suatu penelitian ditentukan dari pertanyaan riset yang disusun. Dengan kata lain, pertanyaan riset merupakan jantung dari keseluruhan penelitian dan sangat menentukan perencanaan, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang didapat nantinya. Pertanyaan risetlah yang menentukan metodologi yang cocok dengan penelitian dan mempengaruhi desain penelitian serta pemilihan instrumen data. Nah, sekarang apa? Kalau kita mau melakukan desain penelitian apa, kita harus membuat pertanyaan. Kalau misalnya, kalau Mister kan orang, ya Mister kan bidangnya fisika ya, dan lebih banyak di lab ya. Sebelum melakukan penelitian apa? Kita buat rumusan masalah dulu. Buat pertanyaan-pertanyaan yang rumusan masalah ya. Berarti buat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan tujuan penelitian. Nah, coba sekarang kalau kamu udah di bahasa Indonesia sudah dipelajari cara membuat pertanyaan ada 5W 1H, berarti gimana? 5W 1H itu apa? Apa? What? Apalagi deh ya? Siapa? Siapa? Who? Kapan? Kapan? When? Good? Di mana? Di mana? Where? Bagaimana? Bagaimana? Who? Apalagi tuh? Masih ada W-nya, masih ada satu lagi. Ayo. Hmm. 5W 1H. Which ya? Bener kan? Which? Berarti misalnya yang mana, perlakuan apa gitu kan. Berarti 5W 1H. Nah, sebelum kamu membuat pertanyaan, kamu harus banyak baca. Seorang peneliti itu adalah, menurut Mister ya, ada 3. Ya. Harus 3 aktivitas menurut Mister. Banyak baca, banyak nulis, banyak berpikir. Nah, pertanyaannya apa sih yang dibaca oleh peneliti apa? Menurut kalian? Biar apa namanya? Informasinya adalah kredibel. Ayo. Menurut kalian? Kalau kita misalnya mau meneliti, nontonnya video Atta Halilintar, menurut kalian masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Terus menurut kalian, yang masuk akal itu apa? Videonya, ayo. Video yang kayak mana? Kalau mau melakukan penelitian. Video yang seperti apa? Itu, Pak.
video mengenai penelitian terdahulu. Jadi kita bisa belajar dari penelitian orang sebelumnya, Pak. Good. Penelitian terdahulu ya atau webinar. Apalagi, Feren? Mungkin itu, Pak. Misalnya dia mau meneliti apa, kurang lebih dia menonton apa yang terkait dengan penelitian tersebut, Pak. Misalnya supaya dia bisa memecahkan kasus-kasusnya seperti itu, Pak. Oke ya, good ya. Berarti penelitiannya bersifat ilmiah ya, bisa Discovery Channel atau apa bla 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 lah yang berhubungan dengan bidangnya. Kalau masalah literasi buku, menurut dia apa? Atau menurut Feren atau menurut Jonathan? Kalau saya ngambilnya topiknya dari apa? Dari website apa ya? Wikipedia deh. Kredibel nggak? Enggak. Ya, bisa enggak, bisa tidak ya, karena belum tentu penulisnya ada, anonim. Kita lihat kualitas dari penulisnya dulu siapa. Kalau dijadikan bahan bacaan boleh, tapi jadikan bahan research perlu dipertanyakan. Nah, ada lagi namanya disertasi atau skripsi juga boleh. Kalau ini kan disertasi, jurnal, atau apa lagi, atau misalnya skripsi. Kenapa bisa dijadikan bahan untuk rujukan penelitian atau riset? Karena dia sendiri sudah melakukan penelitian. Cara paling mudahnya ya, kita kan tidak mungkin ke perpustakaan yang lain kan. Kita tulis misalnya kita ingin meneliti tentang kesehatan mental. Ketik aja di Google kesehatan mental. Ya. Kesehatan mental, apalagi file type.pdf. File type.pdf. Nah, itu nanti kelihatan semua loh. Kelihatan semua, ada jurnal, ada disertasi, ada skripsi. Kebayang ya sekarang ya. Dari pengalaman Mister dulu, Mister sebelum melakukan penelitian disuruh baca dulu 5 jurnal minimal. Ya, jadi paham arah membuat pertanyaan risetnya seperti apa, what, who, when, where, which, how. Nah, yang sesuai dengan kenapa kita melakukan penelitian itu. Nah ya, oke, itu adalah desain penelitiannya. Berarti sebelum melakukan penelitian kita harus apa? Kita harus banyak baca. Tujuannya apa? Tujuannya membuat pertanyaan biar apa? Kita bisa masuk ke tujuan penelitian kita seperti itu ya. Oke, itu desain penelitian. Oke. Nah, selainnya apa lagi? Nah, ini contohnya ya. Contohnya orang melakukan penelitian. Nah, penelitiannya kita buat 5W1H. Dari pertanyaan itu apa sih implikasinya? Nah, setelah melakukan riset dia apa? Memiliki pendekatan penelitian. Apakah penelitiannya bersifat kuantitatif, bersifat perhitungan, atau bersifat kualitatif? Ya, tidak numerikal semua, ada data kategori seperti itu. Atau gabungan dari keduanya. Ya. Oh, dia penelitiannya bersifat sosial, ya. Bersifat sosial misalnya orang sifat komunikasi ya. Hampir sama mungkin kayak tadi si Dea. Apa? Datanya tentang pekerjaan dan gajinya itu gabungan ya, kuantitatif sama kualitatif. Kuantitatifnya berarti apa? Memperhitungkan jumlah gajinya berapa. Kualitatifnya mungkin dilihat ciri-ciri pekerjaannya seperti apa. Nah, nanti desain penelitian ini bla 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 masih banyak ya. Kalau ini mungkin tidak bisa bahas karena nanti kita lebih ke data science itu lebih ke survei ya. Pengambilan datanya bisa apa? Bisa wawancara. Kalau ini yang sifatnya sosial ya. Wawancara, survei, atau focus group discussion. Itu yang desain penelitian yang sifatnya sosial. Tapi kalau yang social science apa? Bisa eksperimen. Ya, atau bisa menggunakan teknologi juga. Seperti itu. Nah, karena tidak dimungkinkan kita melakukan riset secara IPA, menggunakan eksperimen atau teknologi, kita melakukan pakai survei data aja. Yang pasti kita dapat datanya. Kebayang tidak sampai sini? Ada pertanyaan?
Oke, belum ya? Oke, itu membuat desain penelitian. Oke, baik. Coba, tolong dibaca. Coba, Feren. Tahap-tahap yang dilakukan memilih suatu penelitian apa aja, nak? Ya, Pak. Berikut adalah tahap-tahap yang dilalui sebelum memilih suatu desain. Yang pertama, pertanyaan riset atau research questions. Terus yang B, memilih pendekatan penelitian. Yang C, memilih desain penelitian. Yang D, mempersiapkan instrumen pengambilan data. Ya, instrumen pengambilan datanya kita pakai itu ya, pakai survei ya, untuk data science ya. Nanti juga diolah datanya seperti itu. Kalian sudah belajar secara manual. Oke, ini adalah satu pertanyaan research ya. Oke, sekarang kita mau dapatkan data ya. Ini contoh yang dilakukan di ekskul fisika SMA kami ya. Berarti apa? Ini kita membuat kuesioner dulu awalnya. Nah, karena ini saya ngambil siswa ini mengambil topik apa? Kesehatan mental saat pandemi. Apa dia mengambil warna yang cerah seperti itu karena sifatnya juga berhubungan dengan psikologi. Nah, kuesioner ini dibuat sebagai sarana penunjang kegiatan riset ekskul fisika. Kiranya teman-teman tersedia membantu dengan mengisi data sejujur-jujurnya. Kami mengapresiasi jawaban teman-teman yang sangat bermanfaat untuk penelitian kami. Adapun data yang teman-teman paparkan bersifat privasi dan tidak akan dipublikasikan ke dunia luar. Oke, untuk pembukaan data riset ada apa informasi di sini? Kita mau minta data sama responden. Kita tahu datanya ini mungkin maksudnya apa, budget kita terbatas, kita tidak punya dana, tapi kita mau minta, biasanya orang-orang itu tidak rela karena tidak dapat imbalan seperti itu. Nah, berarti karena kita butuh mereka responden, berarti apa yang harus kita lakukan untuk melakukan penelitian? Ayo. Silakan jawab. Siapa aja? Boleh Feren, boleh Dea, boleh Jonathan. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan data responden ya? Kita tahu kita tidak memberikan imbalan buat mereka. Apa yang harus kita lakukan? Bikin kuesioner, Pak. Bikin kuesioner pasti ya, karena kita mau butuh data dari situ. Kuesioner isinya pertanyaan-pertanyaan ya. Research question. Apa yang harus kita lakukan dari kata-kata pembuka itu? Bikin survei. Bikin survei sama kayak kuesioner. Nah, ayo apa? Memberikan penjelasannya dulu gitu, Pak. Memberikan penjelasannya good ya. Mengisi data sejujur-jujurnya apalagi? Feren apa? Kasih pengantar yang sopan supaya kan kita kan minta bantuan mereka. Jadi kita bilang kayak buat mengapresiasi jawaban mereka dan kita juga jujur ke mereka kalau datanya itu juga bersifat privasi kan karena belum tentu ada orang yang nggak pengen datanya dilihat publik gitu kan. Terus nanti untuk pertanyaannya sendiri nanti kita juga kasih identitas mereka, minta identitas yang lengkap kan karena kan butuh apa sih subjek penelitian yang jelas. Terus tapi karena kita nggak ngasih pertanyaan itu bukan karena kita memberikan imbalan ya, kita nggak ngasih imbalan, nanti kita pertanyaannya itu jangan banyak-banyak atau minimal ya paling banyak 10, karena kalau orang banyak-banyak kan orang juga udah males ngisinya gitu sih Pak. Good ya, maksimal 10 pertanyaan ya. Karena apa? Karena juga mereka tidak mendapatkan imbalan. Yang kedua apa? Sifatnya privasi. Ya, kita memang sudah dapat datanya dia, tapi tidak boleh disebarkan ke dunia publik. Ya, tidak boleh seperti itu ya, tidak dipublikasikan ke dunia luar. Nah, contohnya pertanyaan seperti ini ya, dia buat, nah, dalam seminggu terakhir seberapa sering kamu tidur sebelum jam 11 atau jam 11 malam? Nah, ini kan tinggal klik aja kan 1, 2, 3, 4, tidak menyulitkan responden seperti itu. Ya, dalam seminggu terakhir seberapa sering kamu melewatkan sarapan sebelum jam 9 atau jam 9 pagi? Nah, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini datanya, kelas berapa, jenis kelaminnya apa, emailnya apa, nama lengkapnya apa, seperti itu. Dan kasih tahu ya, required, diperlukan seperti itu. Nah, coba. Nah, ini contoh dulu penelitiannya Feren ya. Nah, contoh seperti ini. Apakah kalian mengetahui istilah entrepreneur? Yang pertama apa? Sangat tahu, tahu, kurang tahu, dan tidak tahu. Nah, ini juga. Berapa paham kalian mengenal istilah entrepreneur? Sangat paham, cukup paham, kurang paham, sangat tidak paham, seperti itu.
Oke, ini juga sama. Ya, sama nih pertanyaannya. Dalam seminggu terakhir, apa yang saling mengganggumu jika dibandingkan dengan sebelum pandemi? Bla bla bla. Tubuh terasa lesu, tubuh terasa pegal, mengalami halusinasi, dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri penelitian yang baik. Coba tolong dibaca, Dea. Ciri-ciri penelitian yang baik. Pertama, tujuan dan masalah penelitian harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. Yang kedua, teknik dan prosedur dalam penelitian itu harus dijelaskan secara rinci. Objektivitas penelitian harus tetap dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti mengenai sampel yang diambil. Kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan penelitian harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. Validitas dan kehandalan data harus diperiksa dengan cermat. Kesimpulan diambil harus didasarkan pada hal-hal terkait dengan data penelitian. Objek atau fenomena yang didapati harus betul-betul sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan motivasi yang kuat dari si peneliti. Koherensi, saling mengkait antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, antara paragraf satu dengan yang lain, antara bab yang satu dengan yang satu bab dengan bab yang lain. Oke, good. Oke ya, berarti apa? Hampir sama ya. Yang sudah bisa dijelaskan sebelumnya ya, validitas dan kehandalan data harus punya akurasi yang bagus. Sudah dijelaskan di saat pertemuan yang kedua. Teknik dan prosedur dalam penelitian itu harus dijelaskan secara rinci. Ya, misalnya kamu pakai data kategorik, data numerik seperti apa. Kamu paham kan? Berarti kalau misalnya data kategorik harus dipakai maksudnya grafik chart seperti itu, grafik pie. Kalau misalnya datanya berupa banyak kayak semacam menyebar banyak, berarti kamu pakai apa? Pakai sketcher seperti itu. Kamu jelaskan seperti itu dan tujuan dan masalah penelitian kamu tulis, misalnya dituliskan dalam bentuk laporan penelitian. Berarti misalnya kita mau meneliti obat, misalnya ya, obat COVID-19 yang ampuh pada anak remaja, misalnya ya, karena sekarang yang remaja sudah semakin banyak. Nah, berarti apa? Tujuannya berarti kita coba mengidentifikasi obat-obat apa aja. Misalnya kita pakai Moderna atau Ivermectin atau bla 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 untuk remaja. Ya, yang kedua, apalagi misalnya kita karena ini kan masalah penelitian obat kan, berarti apa? Obat itu dikonsumsi berapa kali? Apakah harus punya campuran untuk obat tidur untuk COVID-19 seperti itu? Semuanya harus diteliti. Tujuannya arahnya ke sini. Ya. Terus kesimpulan yang diambil harus berdasarkan dengan data ya. Berarti kesimpulannya misalnya tadi ada variabel bebas dan variabel terikat, dijelaskan seperti itu. Dari data kalian untuk ditulis di kesimpulan. Paham ya? Nah, baik. Itu ciri-ciri penelitian yang baik. Nah, kalau misalnya kalian disuruh ditulis membuat laporan karya ilmiah atau penelitian seperti itu harus saling koherensi. Ya, harus saling berhubungan. Ya, nggak boleh misalnya ngawur. Ini tentang COVID-19. Ya, kamu bahas apa? Bahas pada laporan karya ilmiahnya tentang diabetes seperti itu. Ya, nggak nyambung. Orang bahasnya temanya tentang COVID-19, ini lari-lari ke diabetes, saling koherensi. Semua hubungannya harus COVID-19. Paham ya? Baik. Oke, itu ciri-ciri penelitian. Nah, coba. Nah, ini prosedur penelitian ilmiah ya, bagaimana membuat kayak semacam laporannya. Misalnya rumus bab 1 itu adalah masalah penelitian atau rumus masalah penelitian ya. Ditulis latar belakang permasalahannya apa. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan ya, rumusan masalahnya apa. Yang ketiga, manfaat penelitian pada bab 1 kalian. Itu misalnya karya ilmiah. Pada bab yang kedua adalah tinjauan pustaka atau studi literatur. Nah, kalau tinjauan pustaka harus diambil dari buku, jurnal penelitian, skripsi, atau webinar penelitian ya. Seperti itu. Nah, dalam melakukan literatur studi penelitian juga apa? Harus apa? Ya, nanti deh. Berarti apa? Yang ketiga, perumusan metode penelitian itu isinya apa, Nak?
isinya adalah metode penelitian, yang kedua penjelasan tentang sampel dan prosedur sampling, juga instrumen tentang pengumpulan data. Ini kan juga pernah diajarin ya, ada statistika apa aja, ada 2. Prosedur sampling ada 2. Statistika deskriptif, Pak. Dan Sebentar, Pak. ya, apa deh ya? Statistik deskriptif dan inferensial ya. Oke, baik. Inferensial. Nah, tulis juga sampelnya. Misalnya kamu ingin meneliti SMA, seluruh SMA di Tangerang misalnya. Tapi kamu ngambil sampelnya SMA Kanaan, SMA apa lagi? SMA 1 Tangerang. Sama apa lagi? Sama SMA 2 misalnya. Karena terlalu banyak di SMA di Tangerang. Seperti itu. Kamu ngambil sampelnya aja. Kamu tulis di laporan kalian seperti itu. Yang keempat adalah pengumpulan data, yang kelima proses dan analisis data, yang keenam pembahasan data kalian hasil penemuan, yang ketujuh pengambilan kesimpulan seperti itu. Oke, baik. Nah, ini identifikasi ya, nanti mungkin bisa dibaca di rumah ya, kalau ini lebih banyak teori ya. Nah, sekarang etika penelitian. Etika penelitian itu ada apa aja di situ? Ya, semuanya silakan, boleh speak up semua. Etika penelitian ada apa aja? Ada honesty and integrity. Ya, kejujuran dan integritas ya. Datanya tidak boleh dipalsukan. Data harus dibuat apa adanya. Apalagi? Ada protection of human subjects. Ya, kita harus penelitian kita harus yang pertama apa? Keselamatan untuk manusia. Yang ketiga, care of animal subjects. ya, peduli juga pada makhluk hidup. Yang keempat, responsible publication. Ya, kalau ini yang sudah mahir, yang sudah expert ya, harus dipublikasikan ya, tapi publikasikannya di tempat yang bertanggung jawab. Yang kelima, confidentiality. Ya, itu bersifat apa? Rahasia. Apabila publik ini itu membutuhkan baru disiarkan ke publik. Yang keenam, respecting copyright. Nah, berarti apa? Menghormati penelitian orang lain atau ngambil literasi orang lain. Misalnya orang lain itu berkontribusi, kamu tulis di laporan penelitian kalian. Yang terakhir, objectivity. Harus objektivitas, nggak boleh subjektivitas. Harus bersifat apa adanya sesuai dengan hasil penelitian yang kamu dapat ya. Itu etika penelitian. Nah, ini ya, sesuai bidangnya lebih baik ya. Orang ya sesuai bidangnya ya, karena yang sudah expert. Merahasiakan nama responden, tidak menuntut responden bertanggung jawab, tidak memaksakan kehendak kepada responden, tidak merubah data, dan menuliskan semua sumber yang diacu agar tidak plagiat. Karena apa? Karena ada hukumannya apabila kita melakukan plagiasi seperti itu. Paham ya? Mister nggak menjelaskan di sini, tapi banyak. Mister punya slide tentang orang-orang yang melakukan falsifikasi data atau apa? Menipu data supaya dengan dia mendapatkan profit tertentu dan tidak menulis kontribusi orang itu di penjara, atau bisa ada yang di penjara atau tidak mendapatkan dana hibah penelitian. Seperti itu. Sampai sini paham? Baik. Oke, itu etika penelitian. Nah, ini cara menulis referensinya. Ya, berarti apa? Yang pertama misalnya itu instansi atau penulis, yang kedua tahun publikasi, yang ketiga nama literasinya, nama literasi, yang keempat adalah kota instansi, yang kelima nama penerbitnya seperti itu. Ya, kalau misalnya penulis misalnya di sini Feren Angelina misalnya sudah master seperti itu, tidak perlu ditulis gelarnya.
Oke, berarti itu referensi penelitian. Nah, sekarang bagaimana cara membuat riset data science ya? Cara membuat riset data science, pertama kalian buka Google dulu. Kalian pilih nanti di sebelah kanannya ada bagian Google Form. Buat pilih form baru. Pilih desain form yang sesuai dengan topik yang diharapkan. Buatlah maksimal 10 pertanyaan. Yang kelima, jaga kerahasiaan datanya, data privacy. Yang keenam, mendapat data dari responden lalu ekspor data ke CSV Excel. Yang ketujuh, olah dengan Tableau dan Python. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini contoh misalnya kita mau buat pertanyaan respondennya. Ini contoh Google Form-nya. Nah, sebagai contoh misalnya Mister dapat 36 responden ya. Lalu Mister ekspor ke Excel, pencet ini nih, tombol hijau seperti ini. Ya, tujuannya apa? Kita dapat file Excel, lalu kita olah menggunakan Tableau seperti itu dan Python. Oke, pertanyaan saya, perlu tidak membuka Google Form? Apakah kalian masih ada yang belum paham Google Form? Jangan malu, ya, jangan sungkan. Ada tidak? Apa perlu Mister buka? Gak perlu ya. Dea sama Jonathan bisa ya? Oke, baik. Nah, sekarang tugas besar kalian ya. Tugas besar kalian seperti ini. Nah, carilah topik riset dengan membuat 10 pertanyaan dan carilah minimal 30 responden untuk mendapatkan data topik riset kalian. Buatlah sebuah video penjelasan laporan karya ilmiah kalian sesuai dengan metodologi data science dengan teknik storytelling. Batas pekerjaannya adalah 2 minggu dan upload di YouTube channel kalian, dan jangan lupa berikan testimoni mengenai kursus ini. Nah, menurut kalian waktu 2 minggu cepetan atau tidak? Pak, Silakan. nanti di upload di YouTube itu kita presentasi ya, berarti kita juga bikin PowerPoint ya Pak? Buat PowerPoint. Nah, Oke. PowerPoint-nya saya tunjukkan ya. Coba, misalnya seperti ini. Oke. Oke, baik. Sampai sini paham tidak? Coba, terlihat tidak PowerPoint-nya? Dea, terlihat? Feren, terlihat? Terlihat Pak. Jonathan, terlihat? Terlihat, Pak. Nah, ini Alexandra Putri membuat tentang kesehatan mental pelajar di tengah pandemi ya. Kalian sudah diajarkan teknik storytelling dan bagaimana membuat file PowerPoint kan? Intinya apa? Sesuai dengan topik yang kalian buat. Nah, dia isinya seperti ini. Ya. Nah, dia baca dari webinar dan jurnal penelitian seperti itu. Nah, ini latar belakang masalahnya, pengolahan datanya. Nah, seperti ini. Ini ada data 50% kehilangan minat belajar, pola hidup terganggu, dan merasa tidak berharga seperti itu. Nah, dia buat data menggunakan file ini ya, batang bertumpuk. Nah, kelas 10 IPA hasilnya seperti ini, 11 IPA seperti ini, 12 IPA seperti apa. Kesimpulannya, yang A, B, dan C yang merasa tidak berharga dalam diri itu sekitar 30%. Ya. Nah, di situ kelihatan ya, yang warna biru 10 IPA, yang warna oranye 11 IPA, yang warna merah 11 IPS, yang ininya 12 IPA. Nah, nanti Feren jelaskan nih. Ya, kalian semua jelaskan
menggunakan PowerPoint-nya menggunakan teknik storytelling yang sudah diajarkan. Paham? Baik, apalagi pertanyaannya? Ada pertanyaan? Apakah waktunya terlalu cepat? Ya, kenapa minimal 30 responden kita belajar big data ya, Nak? Kalau 10 responden itu bukan data science. Coba usahakan dapat 30 responden. Nah, menurut saya sih topiknya jangan terlalu rumit lah. Nah, misalnya kalian sudah punya banyak teman, nah coba kalian minta respondennya sama teman-teman kalian. Misalnya topik risetnya apa ya? Misalnya topik risetnya tentang game deh, sama teman-teman, game dan hasil belajar misalnya. Atau apalagi misalnya kalian buat riset lagi belajar tatap muka, terus apalagi waktu luang yang dilakukan siswa saat pandemi. Banyak kan yang bisa kalian minta respondennya teman-teman kalian seperti itu. Namun kalian baca dulu tujuannya lebih ke arah apa. Boleh, misalnya kalian sudah dapat data dari sebelumnya, data-data yang sudah kalian riset, boleh diolah lagi atau buat topik baru, silakan. Yang penting kan intinya apa, kita dapat data kan di sini. Ada pertanyaan? Pak, boleh nanya gak? Boleh, apa nak? Oke, jadi kan kalau judul riset itu harus ilmiah ya Pak. Nanti boleh gak saya ajuin dulu judulnya ke Bapak, kalau Bapaknya udah approve, nanti saya baru lanjutin risetnya. Boleh, boleh. Oke deh, terima kasih Pak. Ya. Nah, mungkin kalau menurut saya lebih concern ke waktunya. Saya yakin kalian sudah belajar, sudah di bahasa Indonesia pun sudah belajar kan di kelas seperti ini, bagaimana membuat laporan karya ilmiah, bla bla seperti itu. Tapi menurut kalian dua minggu ini kecepatan atau tidak? Dia sanggup 2 minggu? Saya usahakan. Ya, good. Jonathan sanggup ke 2 minggu? Semoga. Semoga ya. Oke. Ini paham ya, minimal 30 responden seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke machine learning ya. Semoga waktunya masih cukup. Ya, mungkin 15 menit lagi. Ya. Oke, baik. Nah, machine learning dan IBM Watson, apa sih arti dari machine learning itu dan IBM Watson ya? Machine learning adalah bagian dari ilmu data science, di mana pada bagian ini komputer sebagai machine learning. Artinya apa? Mesin yang belajar. Belajarnya pakai apa? Pakai data. Berarti semua data dikumpulkan gitu ya. Semua data dikumpulkan supaya apa? Supaya komputer itu belajar. Hasil belajarnya digunakan untuk apa? Meramalkan, forecast. Meramalkan seperti itu. Nah, sesuatu dengan, meramalkannya itu dengan konsep statistik ya, statistik. Nah, ada 3 bagian dalam machine learning. Yang pertama unsupervised learning, classification, clustering, random forest. Ini semuanya statistika semua. Tapi statistikanya tingkat lanjut. Makanya kalau memang penasaran nanti boleh diskusi sama Mister ya. Nanti ini statistikanya tingkat lanjut ya. Silakan kalau mau belajar nggak apa-apa ya. Nah juga nih supervised learning, ini regresi dan reinforcement learning. Dari ketiga kejadian ini Mister belum belajar reinforcement learning.
Mister baru masuk sampai kemampuan Mister baru supervised sama unsupervised ya. Nah, kalau misalnya reinforcement learning, nanti contohnya bisa kasih tahu. Contoh dari kegiatan machine learning adalah apa? Meramalkan harga saham. Mister sudah pernah nyoba. Jadi kita meramalkan harga saham. Yang Mister coba adalah harga saham ini Waskita Group sama Krakatau Steel. Ya, nanti dilihat polanya. Namun karena pengetahuan ekonomi harga saham Mister belum sampai tingkat lanjut, Mister baru membuat polanya saja, sehingga Mister belum buat kesimpulan. Ya, karena harus perlu juga belajar tentang pola-pola saham. Yang kedua, meramalkan kanker payudara seperti itu. Mister sudah pernah nyoba. Oh, data-data yang kanker payudara itu dipengaruhi oleh apa seperti itu. Sehingga apa? Kalau misalnya orang melakukan objek penelitian, kita dapat data, kita bisa menyimpulkan nih tanpa kita harus pakai alat yang lain yang lebih mahal seperti itu. Nah, membimbing pengunjung membeli video di YouTube atau di Netflix. Contohnya apa? Saya kalian dapat data, namanya itu recommender system. Kenapa misalnya saya penyuka anime? Kenapa sekarang homepage YouTube saya itu semuanya adalah anime seperti itu? Berarti apa? Orang yang dari di YouTube, dari Netflix mengidentifikasi setiap ID, berarti apa? Dia dapat data dan membuat rekomendasi. Membuat rekomendasi apa? Sesuai dengan jumlah klik yang kita sering pakai di YouTube atau di Netflix. Sampai sini kebayang ya machine learning ya? Nah, coba. Oke, nah ini contoh dari machine learning pakai reinforcement learning. Berarti apa? Ini udah tingkat expert. Mister, ilmu Mister, kemampuan Mister belum sampai sini. Ya, ini contohnya apa? Contohnya AlphaGo. Ada yang sudah pernah tahu AlphaGo itu apa? Atau pernah baca? Jo? Pernah lihat doang, Pak. Ya, coba apa yang kamu ketahui tentang AlphaGo, Dok? Apa, Jo? Pakai machine learning, Pak. Pakai machine learning ya. Lebih tepatnya bagiannya reinforcement learning ya. Nah, sekarang apa? Ini adalah juara Grandmaster pada Go di Jepang. Kalau nggak salah 7 kali berturut-turut. Namun dia kalah 3 kali sama AlphaGo buatan manusia. Padahal ini Grandmaster 7 kali pemenang loh. Ini buatan Google ya, machine learning buatan Google. Ini dia sampai kalah 3 kali padahal dia Grandmaster. Nah, coba ya, yang kedua apa? Yang kedua, Sofia. Ada yang tahu Sofia? Coba jelaskan menurut kalian Sofia itu apa? Ayo. Ada yang tahu Sofia itu apa? Robot Sofia? Ya, robot Sofia ini apa? Robot Sofia jadi robot yang bisa secara otomatis hampir dengan manusia seperti itu. Semuanya adalah machine learning menggunakan bagian-bagian komputer seperti itu. Ya, ilmu Mister belum sampai sini ya, itu udah dewa lah seperti itu ya. Mister baru bagian machine learning saja ya. Oke, baik. Nah, sekarang apa lagi? Sekarang kita IBM Watson. Semoga cukup waktunya. Nah, IBM Watson ini seperti ini. Ya. IBM Watson adalah salah satu tools aplikasi buatan perusahaan IBM Amerika, di mana aplikasi tersebut dapat melakukan kegiatan otomatis dalam dunia data science, machine learning, dan AI tanpa melakukan coding. Kalau kita kan kemarin belajar Python coding kan, salah sedikit salah. Nah, IBM Watson ini apa? Kita melakukan segala sesuatu tanpa coding. Dan dapat dilakukan secara otomatis untuk versi trial. Hanya dilapaskan satu project saja, tapi ya ini sifatnya berbayar. Tapi kalau gratis apa? Dia cuma bisa pakai satu trial aja. Satu trial, terus apa? Setelah project itu sudah selesai dihapus dan dibuat lagi seperti itu. Tidak enaknya seperti itu karena sifatnya berbayar. Nah ya. Nah ini contohnya kenapa lagi menggunakan IBM Watson. Dia modelnya lebih cepat, tapi tergantung juga komputer kita atau laptop kita. Semakin bagus kompatibilitas laptop kita, maka apa? Data itu semakin baik.
Yang kedua apa? Dia tidak menggunakan coding. Nah, nanti juga apa? Banyak digunakan beberapa kasus. Ada yang kasus yang misalnya kalau kalian menggunakan AI itu kayak apa? Kayak misalnya data CCTV. Data CCTV, kenapa sih misalnya yang bagian A? Misalnya ini kita punya, maaf, ini misalnya kita punya nih anjing ya. Ini ada anjing A, anjing B. Nah, misalnya nih anjing A ini hitam. Anjing kok manusia? Aduh. Nah, ini misalnya ada anjing ya. Nah, anggap aja anjing lah. Nah, ya ini anjing A, anjing B, anjing C, anjing D ya. Oke. Nah, anggap aja ya. Oke, ini anjingnya. Ini anjingnya. Nah, misalnya kita tahu nih, anjing itu kan banyak yang mirip-mirip kan. Nah, kita masukkan gambar-gambar anjing yang mirip-mirip itu, terus kita mau menyimpulkan nih, kita mau menyimpulkan data apakah anjing A itu dari banyaknya data, kita bisa menyimpulkan otomatis, oh ini komputer ini apa? Dari kumpulan data-data gambar, oh ini misalnya apa namanya anjing apa? Misalnya Helder. Ada apa anjing apa lagi? Misalnya anjing apa? Yang gede itu apa, Jo? Anjing gede, Pak. Namanya apa? Nggak tahu, Pak, belum kenalan. Ya, apa Feren yang Feren tahu? Bulldog, Golden Retriever, Herder. Nah, Bulldog. Apa lagi? Golden Retriever, Pak. Oke, Golden bla bla dah. Nah, ini kan sama-sama gede semua kan? Nah, tugas kita apa? Kita mengambil data gambar yang kita tahu tentang Helder, Bulldog sama Golden. Nah, kita apa? Nanti kita ambil nih contoh gambar satu. Komputer itu bisa menyimpulkan, oh ini Bulldog, oh ini Helder, ini Golden, menggunakan apa? Tingkat pengumpulan dan akurasi data seperti itu. Nah, ya ini to be honest ya. Kan Mister sudah nyoba ya yang AI-nya itu yang menggunakan gambar saat Mister kuliah dulu dapat pelatihan scholarship ya. Sudah dapat. Nah, tadi Mister ingin membuat chatbot ya. Ingin membuat chatbot ini. Nah, ini kan IBM Watson ya. IBM Watson. Nanti seperti ini, nanti Mister ajarkan deh cara buka IBM Watson-nya. Ya. Nah, ini contohnya nih. Aplikasi AI menggunakan IBM Watson. Ya, bisa mengidentifikasi sendiri, namanya visual recognition. Kita mengumpulkan gambar-gambar data, nanti kita kasih data gambar nih, no ini anjing ini anjing ini, anjing ini secara otomatis. Nah ya, yang gambar 9 apa ini? Nah, kan kemarin ya ingin buat ini ya, apa chatbot ya. Chatbot ini apa? Chatbot ini adalah misalnya kalian punya WhatsApp atau Telegram ya, tapi sepengetahuan Mister, IBM Watson itu baru terkoneksi dengan Telegram, WhatsApp kayaknya belum deh. Nah, sebagai contoh, misalnya kita ingin melakukan bisnis berarti apa? Misalnya orang mau nanyakan pada bisnis kita kan inginnya dijawab secara cepat dan tepat kan? Nah, berarti apa? Dia pakai chatbot namanya. Berarti langsung otomatis misalnya dia nanya ini, komputer kita langsung jawab ini. Dia nanya ini, komputer kita langsung jawab ini. Komputer ini langsung jawab ini. Nah, kalau kita mau buat chatbot, sistemnya gini. Yang pertama apa? Dia ada IBM Watson. Dia ada namanya API. Dia ada nama deploy. Nah ya, to be honest ya, jujurnya ya, Mister API-nya pakai Node.js-nya. Ini namanya aplikasi Node.js-nya. Ini
Ini error di komputer Mister. Mister sudah sampai sini tapi Node.js-nya apa? Penghubungnya sampai ke deploy. Deploy ini artinya apa? Kayak mempresentasi, bisa presentasi. Dia mempresentasi bisa ke website, bisa ke output yang lain, tapi harus punya apa? Harus punya Node.js. Node.js Mister bermasalah atau bermasalah di IBM Watson-nya. Ya, nanti Mister, nih kita nonton video bentar deh, coba bisa nggak? Nanti kelihatan nih. Ya. Oke, sampai sini terlihat tidak videonya, nak? Terlihat ya? Oke, kita mulai ya. Terdengar suaranya? IBM Cloud dulu, lalu login dengan akun kita. Terdengar suaranya? Setelah login, Terdengar tapi kecil, kita Pak. masuk Ya, ke sekarang. Watson. Kita bikin dulu chatbot AI-nya. Di sini kita create, pilih yang light saja. Ini kita ganti nama, terserah kita. Karena ini saya sudah punya chatbot, langsung kita ke chatbot saya saja. Di sini langsung kita masuk. Nah, setelah itu kita pilih ini chatbot saya yang sudah saya bikin bot. Kita pilih saja langsung. Nah, di sini kita disuruh membuat intent. Seperti ini contohnya. Intent, nama intentnya harus pakai pakar. Terserah namanya apa. Ini adalah intent untuk mengakhiri. Seperti ini. Kalau user menginputkan sebuah kata close and selesai, nanti intent akan menjawab. Lalu kita masuk ke dialog. Nah, ini jika ada user menginputkan close and selesai, kita masukkan intent end. Jika user memasukkan di intent end tadi, lalu asisten kita akan menjawab seperti ini. Terima kasih, oke, selesai. Seperti itu kira-kira cara membuat chatbotnya dulu. Seperti itulah kira-kira. Langsung saja kita masuk ke untuk mengkoneksikan IBM Watson dengan Telegram. Kita masuk ke Cloud Foundry Apps. Di sini ada
Node-RED Telebot. Kita koneksikan dengan Node-RED. Untuk membuat itu, kita membuat koneksi dengan Node-RED, kita masuk ke katalog. Ketik saja di sini Node-RED. Di sini ada, langsung klik saja. Nanti kita bikin seperti ini, nama projectnya bisa diganti, lalu biarkan semua default dan create. Karena saya sudah mempunyai, langsung saja ke Node-RED saya yang di Telegram, yang di IBM. Langsung klik ini, visit app URL, lalu kita buat flow-nya. Nah, oke, anak-anak ya. Mister bermasalah di sininya ya, karena Node.js Mister belum terkoneksi ya. Nanti mungkin Mister coba, nanti Mister sharekan ke kalian juga ya. Nanti chatbot buatan Mister seperti apa. Nah, Mister nanti coba-coba deh Node-RED Mister karena masih bermasalah. Seperti ini flow saya. Untuk yang belum menginstal Telegram di Node-RED, kita bisa masuk ke Manage Palette, lalu install, cari saja Telegram. Nah, di sini kita install aja. Saya sudah menginstalnya. Lalu kita pilih Telegram Receiver. Ini adalah pesan yang diterima Telegram dari user. Lalu kita beri function asisten ini dari Watson. Kita pilih asisten ini, lalu function lagi dan Telegram sender. Fungsi dari Telegram sender ini untuk membalas pesan yang dari asisten, membalas pesan untuk ditampilkan ke user. Lalu kita klik 2 kali ini. Di sini untuk memasukkan bot kita, koneksinya kita kasih bot name kita. Kita bisa lihat di bot father. Lalu kita kasih token bot kita seperti itu. Kita copy saja. Lalu ini juga kita pilih bot kita di sini karena tadi sudah dimasukkan tokennya. Di asisten kita memasukkan workspace ID. Kita bisa lihat di sini workspace ID. Kita bisa lihat di sini. Lalu masuk ke sini, ke tempat kita membuat AI tadi, chatbot AI tadi. Kita view API detail, lalu workspace ID ada di sini. Ini kita copy saja ke Node-RED, masukkan di sini.
Setelah itu kita buat JavaScript seperti ini untuk mengirim pesan ke chat ID yang dituju. Begitu juga di sini. Lalu kita klik deploy. Nah, setelah itu kita coba botnya. Kita coba hide. Nah, seperti ini ya. Coba anak-anak diperhatikan. Ini di sini dia ngetik hai aja langsung dijawab. Halo, ada yang bisa saya bantu, seperti itu. Tujuan akhirnya ke sana. Ya. Mungkin Mister bantu kalian buka cloud IBM-nya dulu untuk sampai Node.js-nya nanti sama-sama. Mister mau coba juga. Ya, karena Node.js Mister bermasalah seperti itu. Oke ya. Oke, koneksi ya. Nah, coba perhatikan anak-anak ya. Langkah pertama kamu klik ya cloud.ibm ya. Coba yang langkah pertama kamu klik. Aduh. Cloud.ibm ya.
gmail.com. Oke, langkah kedua kamu sama ya, register dulu ya. Nah, saya ini langsung login saja karena saya udah punya seperti itu ya. Nah, langsung continue ya. Oke, sampai sini terlihat tidak, anak-anak? Terlihat, Kak. Terlihat ya, ini mungkin nanti bisa kita saling ini ya. Nanti kalau mau penasaran dicoba di rumah. Oke, klik yang ini ya, resort list ya. Nanti boleh klik Nah, sampai sini terlihat menunya ya. Nah, nanti kalian banyak yang bisa dilakukan sama IBM Watson. Jadi ada AI, ada buat chatbot seperti itu. Nah, ini kan Mister Notepad-nya lagi bermasalah seperti ini ya. Kalau mau buat menu baru, taruh. Di sini ya, create resource ya. Ya, klik create resource ya. Nanti misalnya kalian memang penasaran, boleh ya, karena waktunya juga terbatas. Kita pada saat hari ini ya. Nanti mungkin juga bisa tunjukkan nanti buatan Mister seperti apa sama kalian. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Atau ada yang ingin kalian sampaikan tidak? Ada tidak? Dea ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, karena sudah 1,5 jam kita kegiatan hari ini, Mister tutup pertemuan atau kursus kita hari ini.
Juga Mister minta maaf kalau ada selama ini ada kata-kata atau misalnya segala hal yang tidak menyenangkan. Kiranya boleh bermanfaat buat Feren, buat Dea, ataupun buat Jonathan yang sedang di luar seperti itu. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan lagi tentang risetnya seperti apa, jangan ragu, nanti boleh japri ke Mister, dan juga minta tolong dibuat namanya semacam ratingnya di kursusnya ya. Setelah mengikuti kursus ini, apa manfaat yang kalian dapat seperti itu. Ada yang ingin kalian sampaikan tidak? Sebelum Mister tutup kursus hari ini. Ada yang ingin kalian sampaikan? Nggak ada ya? Silakan dikerjakan tugas risetnya dengan baik. Ya, jangan ragu tanya sama Mister ya. Oke, silakan Feren didokumentasikan kegiatan hari ini. Ayo teman-teman dan Pak Miriam, kita akan foto bersama. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Maaf Pak, ulang lagi ya Pak. Ya. 1, 2, 3. Nah, oke, gaya bebas. Ya. 1, 2, 3. Oke deh. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih telah antusias mengikuti kursus hari ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan 4. Kiranya ilmu yang Mister bagikan, keterampilan yang Mister berikan boleh bermanfaat buat Feren dan buat Dea, buat Jonathan dan buat lainnya. Dibagi, silakan. Maaf Pak. Tadi yang foto yang bebasnya ternyata ada kepotong sedikit ke crop Pak. Boleh ulang lagi Pak? Boleh. Nah ya. 1, 2, 3. Nah, oke deh. Maaf Pak. Ya, silakan ilmunya juga dibagikan kepada teman-temannya ya, supaya ilmu yang kalian dapatkan pada saat hari ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman kalian. Sampai jumpa, sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik.